Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu guru. Di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengelolaan kinerja di PMM. Nah, Bapak dan Ibu silahkan login di platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun Belajar ID Bapak dan Ibu. Ketika sudah login ke PMM, tentunya yang tidak asing lagi PMM, kemudian Bapak dan Ibu memilih menu yang pengelolaan kinerja. Di sini karena ini kemarin rekan guru sudah melakukan edit data, jadi maka di sini tinggal melanjutkan rencana kinerja. Jadi langkah yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan edit data dan data disesuaikan dengan jenjang jabatan Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu P3K, maka silahkan pilih jenjang jabatan Bapak dan Ibu adalah ahli pertama. Ketika data nanti sudah sesuai, Bapak dan Ibu silahkan klik mulai merencanakan. Jadi yang pertama adalah perencanaan kinerja ini adalah memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini rekomendasinya sudah disediakan berdasarkan rapor pendidikan Satdik Anda. Nah, ketika rapor pendidikan Bapak dan Ibu sudah eksplor, kemudian sudah tahu di mana letak kekurangan ataupun yang masih merah ataupun oranye atau mungkin semua sudah hijau. Nah, di sini jika lupa Bapak Ibu bisa klik lagi. Sudah disediakan Bapak dan Ibu mana yang masih kuning. Fokuskan dulu yang mau ditingkatkan, yang merah ataupun yang kuning. Nah, kebetulan Satdik saya ini adalah yang masih kuning itu di metode pembelajaran. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengerti, silahkan klik saya mengerti. Bapak dan Ibu, di sini ada 8 indikator. Bapak dan Ibu memilih satu saja, satu indikator. Kita fokuskan satu indikator yang memang di sini perlu ditingkatkan. Misalkan Bapak dan Ibu ada beberapa personel yang memang harus mengerjakan atau wajib mengerjakan pengelolaan kinerja melalui PMM. Karena pengelolaan kinerja melalui PMM tidak hanya bagi guru ASN saja, tetapi bagi GTP itu juga dianjurkan, bukan wajib tetapi dianjurkan untuk mengerjakan juga. Di mana di sini misalkan ada 6 guru, maka silahkan Bapak dan Ibu alangkah baiknya jika peningkatan itu diratakan. Misalkan guru AB memilih yang di interaktif, kemudian ada yang meningkatkan di instruksi pembelajaran, ada yang meningkatkan di instruksi yang adaptif. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak dan Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah sudah sharing, kemudian sudah dibagi sebaiknya guru A, B, bagaimana kalau misalkan memilih yang aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran. Tetapi untuk pemilihan di sini adalah diskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah, tidak serta-merta menunjuk dan mewajibkan harus memilih ini, tidak. Tetapi Bapak Ibu guru tetap diberikan kebebasan untuk memilih satu indikator yang akan ditingkatkan. Tentunya itu tadi dengan diskusi dari Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kemudian setelah memilih satu, ini tidak bisa dibuka Bapak Ibu, tetapi silahkan memilih salah satu dengan cara diklik. Ketika Bapak Ibu sudah mengklik, maka di sini tombol berikutnya ini akan aktif. Kita klik, kita pilih yang aktivitas interaksi. Kemudian kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini adalah kurang 32 poin. Ketika Bapak dan Ibu belum
memulai memilih RHK, di sini masih merah dan totalnya 6. Jadi Bapak Ibu harus memilih RHK yang sudah disediakan ada 18 RHK, tetapi Bapak dan Ibu benar-benar harus dipilih RHK yang akan dilakukan, yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Jangan sampai kelihatannya RHK tidak bisa dibuktikan dengan bukti dukung selama 6 bulan, tetapi Bapak dan Ibu tetap memilih RHK tersebut, maka disitulah yang akan mempersulit Bapak dan Ibu. Jadi pilih RHK yang memang bisa Bapak Ibu mendapatkan bukti dukungnya. Misalkan Bapak dan Ibu di sini ingin mengikuti pelatihan berbagi praktik baik. Misalkan berbagi praktik baik di sini. Nah, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Di sini ada 4 poin Bapak Ibu, jadi ada 4 poin. Kita klik. Berbagi praktik baik di sini adalah berada di komunitas belajar. Komunitas belajar itu apa Bapak Ibu? Terdiri dari 3. Ada komunitas belajar antar sekolah, misalkan gugus, KKG gugus. Kemudian komunitas intrasekolah, komunitas yang dibentuk di dalam lembaga atau di dalam sekolah itu. Bapak Ibu Kepala Sekolah menerbitkan SK Kombel komunitas belajar, kemudian ada susunan kepanitiaan, ada ketua, kemudian ada sekretaris dan sebagainya. Maka di situ juga merupakan komunitas belajar. Kemudian komunitas belajar daring Bapak Ibu. Bapak Ibu di PMM itu banyak sekali komunitas belajar yang bisa diikuti, misalkan mengadakan kegiatan praktik baik, Bapak Ibu bisa mendaftar lewat PMM. Nah, berapa kali target atau kuantitas Bapak Ibu selama 6 bulan itu, 6 bulan ke depan, 5 bulan ke depan bisa terrealisasi. Misalkan KKG gugus bisa 3 kali. Tidak bisa mengambil maksimal 5, tidak berani karena mungkin takutnya ada kendala yang tidak terrealisasi. Bisa mengambil 3 atau 4. Nah, misalkan 3 di gugus sekolah atau di KKG, kemudian ada di komunitas belajar di sekolah bisa, ataupun mungkin di komunitas daring, misalkan mengambil 4. Nah, 4 kali 4 sudah 16 Bapak Ibu, kita cek ke atas kurang 16 poin. 16 poin berarti kita harus menambah RHK yang lain. RHK yang lain ini di sini Bapak Ibu bisa memilih lagi. Di sini ada seminar. Kemudian 4 poin untuk seminar. Kemudian Bapak Ibu mungkin punya cerita praktik yang sudah menjadi penelaah. Ini di PMM. Misalkan Bapak Ibu belum pernah, berarti tidak perlu mengambil itu. Di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Jadi ada praktik pembelajaran bersama rekan sejawat, tentunya ini nanti buktinya laporan. Kalau seperti ini bukan sertifikat tapi laporan. Jika Bapak Ibu mau mengambil ini, berarti poinnya ada 8. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan surat tugas untuk kegiatan observasi praktik pembelajaran, tentunya untuk meningkatkan kompetensi guru. 8. Masih kurang 8 Bapak Ibu. Kita tambah RHK lagi. Di sini Bapak dan Ibu akan mengikuti BIMTEK 1 kali di dalam kegiatan selama 6 bulan. Nah, di sini bisa dipilih ini kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Memperoleh kegiatan 1 kali. Nah, Bapak Ibu di sini perlu dibedakan antara bimbingan teknis, kemudian berbagi praktik baik ataupun seminar. Jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan seminar, kegiatan yang nanti ada sertifikatnya tapi tanpa jam, tanpa durasi waktu. Berarti itu nanti masuk di seminar. Tetapi jika Bapak Ibu merancang
peserta berbagi praktik baik di sini ada durasi waktunya 2-3 jam. Poinnya 4 tadi. Kemudian bedanya lagi dengan bimbingan teknis di sini, Bapak dan Ibu mengikuti bimbingan teknis itu durasinya selama 2-3 hari. Jadi di sini poinnya 8. Nah, kita lihat ke atas. Sudah 32, ini adalah batas minimal Bapak Ibu. Pencapaian ekspektasinya 32. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin menambah agar lebih dari 32, karena kok minim sekali ya, itu bisa. Silahkan menambah lagi RHK yang mungkin memang benar-benar nanti juga akan terbukti dan bisa dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambah mungkin berbagai praktek baiknya ditambah 1 lagi. Nah, di sini sudah menjadi 36. Sudah selesai, RHK-nya sudah dibuat, kemudian kita ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu adalah opsional. Bapak dan Ibu tanpa memilih tugas tambahan satupun, ini sudah aktif. Artinya Bapak dan Ibu tetap bisa lanjut meskipun tidak mengisi di tugas tambahan. Tetapi jika Bapak Ibu memang mempunyai tugas tambahan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dimasukkan akan lebih baik. Karena memang buktinya ada, Bapak dan Ibu tentunya mempunyai surat tugasnya. Jadi silahkan memilih surat tugas, mungkin Bapak dan Ibu bukan sebagai operator, bukan sebagai bendahara, tetapi Bapak dan Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi kita cari yang sebagai pembina ekstrakurikuler, baik mungkin dari ekstra wajib ataupun ekstra yang lain, atau sebagai piket. Sekali lagi untuk tugas tambahan ini bisa dilewati dalam pengisiannya, tetapi jika memang mendapatkan tugas, kemudian surat tugasnya ada, silahkan di-input. Setelah tugas tambahan, kita ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada 7 aspek. Di dalam 7 aspek, Bapak Ibu harus mengisi satu perilaku yang akan difokuskan di tahun ini, kemudian bagaimana penerapannya. Misalkan di sini berorientasi pelayanan. Kita memilih satu Bapak Ibu yang memang perilaku itu nanti bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan selama di tahun ini selama 6 bulan. Misalnya kita memilih ini, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua. Kita pilih. Kemudian kita klik di sini Bapak Ibu, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan ramah. Sampai aspek yang ke-7 itu diisi Bapak Ibu. Semuanya harus diisi, hanya memilih saja. Tuh. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu menerapkannya? Di sini menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Nah, ketika perilaku kerja sudah terisi sampai aspek yang ke-7 kolaboratif, maka Bapak dan Ibu ke rangkuman. Nah, kalau ke rangkuman ini, Bapak dan Ibu akan membaca di sini RHK yang pertama adalah meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Jadi, di sini nanti bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. RHK ini muncul secara otomatis karena merupakan tugas utama Bapak dan Ibu. Jadi buktinya nanti penilaian observasi kinerja guru dari kepala sekolah. Kemudian kalau yang ini adalah RHK yang Bapak dan Ibu tadi sudah susun. Nah, ini juga kalau ada poinnya Bapak dan Ibu tadi menyusunnya. Kemudian RHK yang kelima ini adalah
yang berbunyi tersusunnya KOSP ini juga muncul secara otomatis. Apa bukti dukungnya? Yaitu dokumen KOSP nanti dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karena Bapak Ibu Guru kan juga merupakan tim pengembang kurikulum. Jadi di sini maka ada juga terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Sedangkan ini adalah hasil kerja tambahan Bapak Ibu tadi sebagai pembina ekstra yang tidak ada poinnya. Kemudian ini adalah perilaku kerja yang sudah Bapak dan Ibu pilih tadi. Nah, di sini ada menu lanjut ajukan Bapak Ibu. Ketika RHK sudah didiskusikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian sudah dipikir matang-matang dan itu dipastikan nanti akan Bapak dan Ibu lakukan dan kerjakan sehingga Bapak Ibu memperoleh bukti dukung yang valid, maka bisa lanjut ajukan. Tetapi ketika Bapak dan Ibu masih ragu dan ingin mengecek sekali lagi, Bapak Ibu bisa klik ubah. Kembali ke awal lagi, jangan lupa Bapak Ibu simpan draft agar isian Bapak Ibu sampai akhir tadi bisa tersimpan. Disimpan draft. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengedit kembali, maka bisa lanjut rencanakan kinerja. Ini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.